Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Budaya, nama budaya. Kamu budaya. Pertama-tama dari proyek geografi kali ini, kami dari kelompok Bioma Sadana dan akan dimulai penjelasan oleh Jadi di sini ada penjelasan tentang bioma sabana. Bioma sabana itu gimana sih, bentukannya gimana gitu kan. Nah, sabana itu adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak-semak dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Seperti ada pohon palem, ada pohon akasia juga. Nah, ini ada pohon palem, ada pohon akasia juga, ada semak-semaknya yang diselingi pohon ya. Habis itu di mana sih, di benua mana ada padang sabana gitu? Ada di benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Sabana juga dikenal sebagai padang rumput tropis akibat kurangnya curah hujan. Jadi curah hujan di sabana ini tuh nggak setinggi di bioma-bioma lain lah gitu. Habis itu ada iklimnya tidak terlalu kering untuk menjadi gurun pasir, tetapi tidak cukup basah untuk menjadi hutan. Gitu. Selanjutnya adalah kondisi iklim dari bioma sabana. Sebenarnya tadi udah jelasin dikit dengan hijau. Oke, baik. Jadi bioma sabana ini memiliki suhu yang hangat seperti yang diketahui karena tidak banyak curah hujan yang turun. Nah, suhu yang hangat ini terjadi sepanjang tahun pada daerah-daerah letak yang memiliki bioma sabana. Nah, rata-rata curah hujan bioma sabana ini hanya sekitar 4 inci atau antara bulan Desember dan Februari. Tidak ada hujan sama sekali pada bulan itu. Lalu uniknya di musim kemarau, cuaca di sabana ini sedikit lebih sejuk pada musim kemarau. Nah, kenapa kondisi apa sih perbedaan bioma sabana dengan gurun? Nah, sabana ini memiliki perbedaan dengan gurun, yaitu kalau gurun ini kan terkenal kering, lalu benar-benar hampir tidak ada hujan. Nah, bioma sabana tetap memiliki hujan, namun cuacanya dan temperaturnya tidak sekering gurun. Namun dia juga tidak bisa disebut sebagai hutan karena tidak udaranya tidak terlalu lembab atau tidak terlalu basah seperti hutan. Di sini ada wilayah persebarannya, mungkin bisa dijelaskan oleh lain. Nah, oke, jadi sistem biotik ini tuh biasanya terbentuk di iklim yang tropis sama subtropis. Nah, biasanya mereka tuh ada di antara benua Afrika, benua Amerika Selatan, di Australia, di Indonesia juga ada. Ya, pokoknya dia ada banyak lah terbentang luas. Untuk ciri-ciri dari bioma sabana sendiri itu terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dan subtropis. Lalu terdapat hamparan lahan yang datar atau sedikit berbukit kecil. Curah hujannya sedang dan cenderung tidak teratur. Lalu memiliki 2 musim yang sangat berbeda dan suhunya itu panas sepanjang tahunnya. Bisa berubah menjadi semak belukar atau hutan basah. Lalu hewan-hewan yang hidup di sana berupa herbivora maupun karnivora. Lalu hutan sabana mempunyai porositas atau resapan air dan drainase atau pengairan yang cukup baik. Selanjutnya upaya pelestariannya. Jadi upaya pelestariannya adalah padang sabana juga memiliki berbagai manfaat untuk bumi. Oleh karena itu, pelestarian padang sabana harus ditegaskan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga ekosistem bioma padang rumput agar manfaat dari padang sabana dapat terrealisasikan dan kasus mengenai kebakaran hutan yang dibuka untuk lahan huni, pabrik dan sebagainya dapat ditingkatlanjuti. Oke, jadi secara singkatnya dari upaya pelestarian tersebut, secara singkatnya adalah masyarakat harus bisa berkooperasi dan bekerjasama dengan pemerintah demi menjaga bioma sabana ini tetap layak untuk dikunjungi dan menjadi penangkaran atau tempat wisata para hewan. Terus di sini ada jenis hewannya ya. Hewan atau fauna yang hidup di padang rumput didominasi oleh bela-bela herbivora dan karnivora. Nah, di sini juga ada beberapa, nggak semuanya, tapi ada beberapa hewannya. Nah, di
bioma sabana ini biota herbivora yang tinggi di padang rumput ini pun didominasi yang memakan jenis rumputan seperti rusa kayak di rusa, ada zebra. Nah, ini zebra kudanya ada tapi kita nggak taruh di sini, ada unta juga. Terus kambing liar, gajah, kerbau, jerapah dan lainnya. Sementara binatang karnivora akan mencari makan dengan memburu binatang-binatang makan rumput seperti singa, macan tutul, hiena, cheetah, dan karakal. Nah, ini karakal mungkin banyak yang asing sama kucing. Hewan ini tuh sebenarnya kucing ya. Ada yang bilang singa lah, apa itu kucing liar. Cuman di Indonesia juga ada beberapa yang udah melihara sih, kayak ya artis-artis Indonesia pada umumnya udah melihara. Dan harganya relatif mahal. Iya. Nah, dia ini karnivora. Makannya apa? Makannya tuh apa ya? Dia semacam hiena, cuman dia nggak seliar itu dan ukurannya nggak sebesar hiena. Dia juga karnivora. Di sini Dari Afrika. iya, berasal dari Afrika. Macan tutul. Ini ya Pak, yang macan tutul atau citah itu juga karnivora. Biasa makan apa bisa makan. Mereka itu bisa berburu rusa, terus ya hewan-hewan lainnya, hewan-hewan kecil gitu. Ada impala juga, biasa impala di Afrika Utara itu mereka juga mengkonsumsi itu gitu. Ada singa kita ya. Di sini harusnya ada singa ya. Cuma jatuh hilang mana? Seperti gambarnya hilang. Nah, kalau singa ya seperti kita tahu juga karnivora, makannya ya rusa, hewan-hewan lebih kecil dari dia gitu. Jerapah sama gajah Itu sama zebra itu herbivora. Bisa makan rumput-rumput yang ada di sini, ada pohon-pohon yang tinggi juga gitu. Lalu kasus-kasusnya yang mungkin tidak banyak diketahui atau yang kurang perhatian dari masyarakat sekitar, yaitu kebakaran. Kita sangat mengetahui bahwa kebakaran hutan, kebakaran ladang itu sering banget terjadi di sekitar hutan maupun di bioma sabana ini. Nah, kebakaran ini tentunya sangat merugikan hewan-hewan yang tinggal di daerah situ, lalu juga merusak lingkungan dan flora dan fauna yang terdapat pada wilayah tersebut gitu. Ya. Iya. Jadi kayak terus juga selain kebakaran di hutannya itu juga banyak banget buru liar atau yang penangkapan secara ilegal gitu. Kayak ini kan hewannya kebanyakan di penangkaran dan dilindungi gitu. Jadi mereka tuh ngambil kayak gajah, diambil cuma buat taringnya gitu buat dijual. Terus ya gadingnya gading gajahnya buat dijual, terus sisa gajahnya ya udah dibiarin mati gitu. Ya? Baik. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Nggak ada ya? Kasih kamu Nggak ada. pertanyaan. Kita Ya, Justin boleh. Kan di bioma Sabana. itu kan kering kan. Enggak kering. Jadi makanya tadi kita menjelaskan bahwa bioma sabana ini tidak sekering gurun pasir. Tapi gini, dia itu di tengah-tengah, kering enggak, tapi lembab juga enggak. Kayak bisa dibilang hutan juga enggak hutan banget, tapi bisa dibilang gurun juga enggak gurun banget gitu. Balance. Jadi kami sudah menjelaskan di kondisi iklim kami. Mungkin nanti setelah presentasi Bisa dibaca. kalau masih punya pertanyaan boleh dibaca lagi. Apa? Elwi? Tadi Yovita. Ini kan sudah materi-materinya fotografi gitu kan. Iya. Dan bioma sabana ini kan lebih lanjut sekali. Nah, kira-kira kalau fotografi itu terjadi, apakah dia semakin kering akan bisa berubah jadi bioma yang buruk, ataukah jadi gini? Sepertinya tidak akan menjadi bioma yang dingin, namun tidak akan berubah menjadi bioma yang seperti gurun juga. Karena pada dasarnya bioma sabana ini merupakan bioma yang stabil, kayak tadi Enzo udah bilang, dia itu di tengah-tengah. Jadi dia, walaupun terdapat di cuaca yang kering atau jarang hujan, dia akan sesekali akan ada hujannya. Jadi tetap stabil-stabil aja. Tapi curah hujannya ini enggak terlalu tinggi kayak hutan-hutan lembab pada umumnya gitu kan.
Nah, dia kalau misalnya ada musim kemarau panjang gitu ceritanya misalnya, dia nggak bakal tambah kering atau gimana, bakal tuh kayak gitu aja terus gitu kondisinya. Karena sudah pada dasarnya wilayahnya sebelum memang musim kemarau itu memang udah seperti itu gitu loh. Bahkan meskipun beberapa tahun, Iya. bahkan meskipun beberapa tahun. Terima kasih. Saya Kalau berapa ya? 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius ke atas. Iya. Suhu normal. Jadi nggak begitu panas. Iya. Masih stabil. Itu ada kemungkinan naik apa turun, ada juga kemungkinan naik apa turun. Cuma rata-ratanya segitu lah. Iya, rata-ratanya. Ada lagi? Kalau yang di Jepang kan keluarkan air itu, kalau air itu mau ke daerah sana, daerah itu bakal hancur. Air. Air. Jangan Enggak. Enggak, tetap di sini. Dia akan terus Di contohnya ya di Afrika Utara, dia tetap ada genangan air gitu buat kayak gajahnya gitu segala macam hewan-hewannya. Tetap ada genangan air untuk mereka hidup gitu. Jadi sebenarnya tuh mungkin banyak yang salah mengira ya bioma sabana ini sekali lagi bukan gurun. Walaupun dia terlihat seperti gurun pasir kayak gini, dia tuh bukan gurun. Ketika musimnya sedang cenderung dingin atau sejuk, dia akan kira-kira seperti ini. Jadi itu dia ya stabil-stabil aja sebenarnya. Ya. Ada lagi mungkin? Dan kita Negara apa aja sih yang termasuk bioma sabana? negara yang termasuk bioma sabana tadi udah kami jelaskan. Mungkin bisa disebutin ya. Ada Afrika Selatan, Australia, di Indonesia juga ada kayak ya, di Jawa Timur kayak Gunung Bromo, terus ada di Sumba Timur juga, di Gunung Merbabu ya, terus ada yang lain. Ada lagi? Mungkin terakhir. Nggak ada ya. Australianya bagian mana? Canberra. 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 Ini foto ini diambil dari perbatasan Canberra yang mana? Ini kan bener? Ini tuh diambil dari di perbatasan Canberra sama Melbourne. Oke, terima kasih. Ya. Kami akan tutup presentasi kami. Terima kasih yang sudah bertanya dan mendengarkan presentasi kami dengan baik. Semoga dari presentasi kami ini dapat memberikan kalian lebih banyak ilmu. Nama saya Nani Budaya, nama budaya. Ya.